Halo guys, akhirnya kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas mengenai saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi selama seminggu ke belakang ya. Jadi sekarang ini hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Saham-saham apa yang saat ini sedang mengalami kenaikan selama seminggu? Kabar buruknya sebetulnya bahwa IHSG secara IHSG ya, secara komposit gitu ya. Indeks harga saham Indonesia tertekan karena hari Jumat kemarin pun juga sudah negatif 0,7%, 0,70% ya. Dan secara 30 hari juga turun di 2,34%. Sebetulnya saham ini juga sekarang sudah mendekati ke 5.800. Jumat kemarin itu ditutup di 5.928, di bawah angka psikologisnya yaitu 6.000, karena awal-awal tahun sempat di 6.400-an. Jadi 400 rupiah cukup tinggi sudah turunnya gitu ya. Dan itu selalu turun gitu. Memang banyak masalah terkait masalah utama adalah COVID-19 ya. Jadi sepertinya vaksin ini tidak mengatasi karena tentu saja ada keraguan gitu ya. Namanya barang baru itu di mana-mana seperti itu. Pertama, sebelum keluar optimisme, begitu vaksinnya keluar justru pesimis. Pesimis kenapa? Karena loh kok ternyata banyak masalah, ternyata. Oke, kita langsung aja lanjut ke 20 saham dengan kenaikan tertinggi selama seminggu. Jadi walaupun indeks harga saham cenderung turun sejak awal 2021, tapi hari ini, seminggu ini, Jumat kemarin setidaknya ada beberapa saham yang naik secara fantastik. Ini adalah 20 saham dengan kenaikan tertinggi. Urutan pertamanya adalah SAMF. Ini di papan utama. Naiknya secara hari Jumat kemarin nih 22,7, 117 selama 30 hari ke belakang. Dan secara tren 52 harinya naik ekstra. Kemudian berturut-turut saya sebutkan saja langsung SAMF, AGNS. Yang kedua ini ya, SAMF ini yang warna biru. Saham ini sebelumnya datar sekali gitu, hampir nggak bergerak. Kemudian ini di awal Mei ya, di akhir April ini sudah mulai naik sampai sekarang. Jadi kenaikannya cukup awal Mei, akhir April sampai hari ini nih, kurang lebih 10 hari ini naik terus menerus. Kemudian AGNS, kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Ini Bank IBK ya, dia sempat naik kemudian datar turun. Bank-bank kecil memang di awal 2001 itu banyak sekali yang naik karena memang adanya peraturan tentang modal minimum dari OJK gitu ya. Jadi otomatis mereka harus nambah modal minimal 3 triliun rupiah modal dasarnya. Jadi kalau kurang dari itu ya mau nggak mau harus merger, akuisisi atau ditutup ya. Dan banyak rumor tentu saja mempengaruhi itu ya. Nanti kita lihat fundamentalnya, kita lihat grafiknya dulu saja. Yang ketiga ada CINC. Ini juga di papan pengembangan basic material. Ini Kapuas ya.
Kapuas Gold. Kemudian yang keempat ada SMDR Samudra Indonesia. Jumat kemarin dia naik 0,44, tapi secara bulanan dia sudah naik 52%, cukup tinggi. Kemudian SKLT Skar Laut, ini di papan pengembangan juga. Sektornya consumer non cycle, jadi consumer good yang habis dipakai. Ini adalah produsen kerupuk udang dari Sidoarjo. Kalau kamu ke supermarket, lihat ada kerupuk udang merek Vina, yaitu itu salah satu saja. Lainnya saya juga nggak tahu. Kemudian ini langsung aja di Kompas ya, supaya waktunya nggak terlalu lama. Nanti kita bahas tentang fundamentalnya. Kenapa kita bahas fundamentalnya? Karena itu penting sekali supaya kita tahu kenapa saham ini naik, kenapa saham itu turun. Setidaknya kita akan bahas 5 saham yang paling atas ini. Jadi SAMF, AGRS, SIM, SMDR, SKLT. Kita lihat di 30 harinya dia naiknya cukup tinggi, 117%, 64%, 50,39%, 52%, yang paling rendah 20,37%. Jadi kenaikannya cukup bagus. Oke, tidak perlu berlama-lama. Yang mau copas ini boleh silahkan atau disimpan videonya buat koleksi, nggak boleh. Ini kita langsung, nanti di akhir saya kasih penglihatan bonus saham apa saja yang mengalami kenaikan tertinggi selama sebulan terakhir. Nanti bisa di capture, masukkan dompet, di print, masukkan dompet, jadikan jimat. Oke, langsung saja kita lihat fundamentalnya kelima saham ini. Ini coba boleh di fundamentalnya ada di sini. Oke, kita mulai dari yang paling atas. Ini adalah dashboard bikinan gue Nawan. Jadi yang pertama ada Sarasvati Anti Anugrah Makmur. Ini adalah newsnya. Ini saya memakai script ya untuk masukkan news ini. Jadi ini news otomatis masuk secara programming. Kalau ini catatan saya, ini silahkan baca sendiri supaya nggak kelamaan ya. Ini dari web. Kalau yang ini dari catatan harian SIBO. Jadi di sini saya sebutkan bahwa produsen pupuk NPK Sarasvati ini adalah produsen pupuk NPK untuk perkebunan. Pendapatannya tahun 2002 Q1 2021 kuartal 1 naik 14% atau 296 miliar. Ini pendapatan ya, bukan untung, bukan laba dibanding tahun lalu. Seiring kenaikan CPO, memang CPO ini cenderungnya naik, agak turun dikit naik. Soalnya saham-saham CPO ini juga berpotensi naik tinggi gitu, karena emang harganya juga ada di teritori atas terus gitu. Kenapa ya? Karena salah satunya karena adanya biodiesel itu yang menyerap pasar CPO cukup tinggi. Kita lihat di sini total revenue-nya ya. Kalau kita lihat dari kinerja keuangannya dari 30 Juni sampai 31 Maret cenderung bagus, dan ini sebenarnya di kuartal 1 ini cukup turun ya. Kok salah? Oh ya, ini naik dibanding periode Maret sebelumnya. Gitu. Oke. Jadi
penjualannya cukup turun, dan kita lihat ekuitasnya yang biru ini ekuitas dia cukup stabil. Liabilitasnya turun seiring turunnya penjualan, karena liabilitas perusahaan itu biasanya memang terkait dengan aktivitas bisnisnya gitu ya kan, ada hutang dagang seperti itu. Jadi nggak selalu bahwa liabilitas itu benar-benar beban dalam arti harus membayar bunga gitu, karena beberapa memang lebih bersifat kewajiban karena transaksi bisnis saja, dan itu wajar. Ini adalah yang kedua, kita lanjut yang kedua saja. Bank IBK AGNS tadi itu kodenya AGNS, dia ada di papan pengembangan. Papan pengembangan itu artinya begini: perusahaan-perusahaan yang performnya belum bagus, yang punya potensi untuk naik, itu biasanya ada papan pengembangan. Sedangkan papan utama itu untuk perusahaan-perusahaan yang lebih mature gitu ya, sudah profit selama setahun ke belakang dan sebagainya. Nanti saya bikin pembahasannya tentang papan pengembangan dan papan utama. Bank IBK ini secara harian dia naik 25% kemarin, jadi memang baru saja naik, dan secara 30 hari dia naik 64,17%. Kalau kita lihat newsnya, di tahun 2019 diakuisisi oleh IBK Korea, dan ini adalah rencana mengapa dia cenderung naik. Menurut catatan harian saya, bahwa bank ini berencana menambah modal melalui skema HMETD di kuartal 4 2021, akan menambah modal sebanyak 1 triliun, kemudian sehingga modalnya menjadi 3,4 triliun, itu sudah mencukupi berarti. Kemudian di kuartal ke-4 2023 naik, ditambah lagi modal 2 triliun, sehingga modal AGNS akan menjadi 5,4 triliun, dan itu sudah mencukupi batas bawah yang disyaratkan oleh OJK. Kenapa naik? Karena penambahan modal otomatis yang pertama pasti dia keluar dari potensi di merger atau diakuisisi atau ditutup. Yang kedua, dengan menambah modal otomatis ukuran size bisnisnya akan besar, lebih powerful, lebih punya advantage gitu ya secara struktur modalnya. Otomatis performa kinerjanya juga akan naik. Itu bisa dimengerti mengapa sahamnya juga naik, terlepas dari kenaikannya itu sangat spektakuler atau enggak. Itu namanya pasar dia pasti kebablasan gitu. Kalau optimis banget, kalau lagi swag turun banget, ya pasti selalu itu namanya ketakutan dan harapan itu selalu berlebihan atau lebaisme. Oke, langsung saja kita ketiga, Kapuas Gold Prima. Kapuas Gold Prima ini perusahaan batubara. Kita tahu bahwa batubara akhir-akhir ini sejak 2021 ini cenderung naik saham-saham. Kenapa? Karena adanya perang dagang atau perang politik ya, antara Cina dan Australia, sehingga Cina putuskan udah nggak beli batubara dari kamu. Nah, otomatis kan dari Indonesia. Padahal sebelumnya mereka beli batubara banyak dari Australia, otomatis dapat berkahnya di Indonesia. Ini adalah detailnya kapitalisasi sahamnya, ini adalah price book value-nya. Jadi sahamnya sebenarnya cukup murah ya, 6,34. Ya sudah mahal sih ya. Rata-rata yang bank itu cuma ya
sekitar 2 sampai 5 sahamnya ini sudah cukup. Menariknya bahwa ada kecenderungan menurut diari saya bahwa kenaikan ini dipicu oleh keputusan rapat umum pemegang saham RUPS untuk memberi pinjaman sebesar 1,6 triliun untuk mencari pinjaman 1,6 triliun. Kenapa pinjaman ini menaikkan saham? Begini, karena dengan adanya pinjaman baru otomatis ada darah baru, ada optimisme baru bahwa perusahaan mempunyai ruang yang cukup untuk berekspansi, untuk memperbaiki kinerja. Jadi pinjaman itu tidak juga hanya dipandang sebagai beban bunga di masa depan, tapi juga peluang di masa depan karena adanya kenaikan performa. Oke, seperti itu. Silakan, ini data-datanya valid semua ya. Kalau saya terangkan satu-satu gini nanti nggak cukup waktunya, kelamaan gitu. Jadi lebih baik video ini disimpan aja, dilihat satu-satu angkanya. Boleh. Yang keempat ada Samudra Indonesia. Sentimen positifnya apa? Samudra Indonesia ini pada minggu kemarin tuh mengumumkan dia mengambil alih seluruh kegiatan Ahlers dari di Indonesia, dan dia berencana melakukan belanja modal sebanyak 50 juta atau untuk beli kapal baru di 2021. Artinya bahwa corporate tax ini menimbulkan angin segar gitu ya, untuk investor menikmati kinerjanya di masa mendatang. Sedangkan ini adalah berita-beritanya, silakan baca sendiri, di post dulu, dibaca nggak apa-apa. Nah, jadi kalau lihat video saya sering-sering di post, supaya pulsanya nggak banyak juga, oke? Kalau ada yang mau jelasin lebih panjang, silahkan komen di bawah ya, nanti saya jelasin panjang. Sekarang saya jelasin pendek-pendek dulu saja. Nanti kalau panjang bahas 5 saham nanti bisa 5 hari nggak tidur. Oke, yang kelima adalah Skarlaut. Skarlaut ini produsen kerupuk udang Vina yang saya sebutkan. Ini kinerjanya, dunia ini nggak banyak, nggak banyak corporate action, ini wajar. Untungnya pun juga nggak banyak dan cenderung turun. Ekuitasnya juga seperti ini. Sahamnya memang masih murah, PBV-nya 2,3 ya. Kalau mau lihat PBV itu price book value, jadi harga kapitalisasi saham dibanding total ekuitasnya. Jadi artinya nilai pasarnya 2 kali nilai modalnya. Rata-rata memang di atas 1. Apakah ada yang negatif? Ada, tapi jarang. Justru dia masuk ke pasar modal itu supaya nilai pasarnya tinggi. Oke, sampai di sini saja. Yang mau like and subscribe, oke, saya kasih clue-nya lagi. Apakah ini masih akan naik atau tidak? Kamu harus bedakan bahwa ini hanya laporan keuangan atau prospek ke depan, dan setiap kenaikan biasanya akan diikuti oleh koreksi. Jadi tetap hati-hati melihat koreksinya, lihat PBV-nya. Tadi kan sudah saya sebutkan kan,
5-5-nya breakthrough value. Oke. Nah, seperti janji saya tadi, saya mau tunjukkan 30 saham, 20 saham dengan kenaikan bulanan terus di 30 hari ya. TAPG, catat, cepat catat. SAMF, APEC, KREN, dan sebagainya. Ini adalah kenaikan 30 hari. Ini kenaikan Jumat kemarin. Nah, ini grafiknya otomatis dia nanti muncul grafiknya di sini. Gunawan Inspiring. Nah, ini adalah kenaikannya secara trennya secara 52 hari. Jadi kita bisa lihat di sini ekstra naik ini berarti memang dia selama 52 minggu atau setahun berjalan itu dia bagus. Oke, ini cukup ya. Ini sahamnya, ini ini TAPG yang sini, SAMF, ini APEC, ini keren. Kalau kita mau lihat yang ini misalkan yang 4 SPMA, BINA, BNMS, kita lihat di sini. Cek berubah. Nanti grafiknya ini berubah. Oke. Ini ada presentasinya, ini sampai naik 1.500%, artinya 15 kali. Tapi dia langsung ke suspend, lepas. Kita tunggu dulu sampai grafiknya muncul karena memang ini pakai online semua datanya ya. Jadi saya itu juga seorang programmer selain juga baik saham. Dengan kemampuan programming saya bikin dashboard ini. Begitu, saudara-saudara yang belum kenal sama saya, yang kenal silahkan komen, yang nggak kenal mau kenalan juga boleh komen di bawah. Kalau yang mau tanya nomor HP ada di Google. Kayaknya kelamaan. Kasih kita ke yang 1 hari ini. Nah, 1 hari siapa saja? Nah, ini sudah muncul. Nah, ini AGNS kemarin naik 25. Ini pasti kena arah 25%. 24 itu juga kena arah. 22 ini belum. Jadi ST auto dicek atas mesinnya. Gunawan DNJST dan sebagainya. Nah, jadi siapa bilang IHSG turun kita nggak bisa cuan? Nah, bisa lah, asalkan pakai data yang terbaik. Data ini online, jadi kalau di hari kerja ini bisa bergerak sendiri. Jadi kita bisa tahu, oh saham ini kayaknya mulai naik, ya kita ikutin. Nah, jadi penumpang gelap gitu. Nah, sudah sampai di atas, nah, kita keluar. Namanya kita juga penumpang gelap. Nanti kalau nggak cepat-cepat keluar, suruh bayar di karcisnya. Oke, sampai di sini analisa saham saya. Semoga tetap pakai logika dalam trading saham dan jangan hiraukan mereka yang cuma cuap tanpa data, ngomong saham tanpa berita. Kita selalu membahasnya mengenai saham dengan data ini dan berita yang tadi di fundamentalnya. Jadi kalau ngomong tanpa data dan ngomong tanpa data itu namanya nibul. Oke, see you. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share ke pacarnya. Oke, thank you.